Usia di atas 60, tapi mata terasa seperti gurun, kering, perih, berpasir, dan tiap kali menatap TV atau HP, sebentar saja langsung berair pedih. Banyak lansia tersiksa bertahun-tahun karena ini, padahal tanpa obat kimia pun keluhannya bisa berkurang drastis hanya dalam 10 hari. Rahasianya bukan di apotek, tapi di pola kecil yang sering diabaikan, dari cara minum, asupan harian, sampai kebiasaan tidur. Siap ubah hidup dan pandangan Anda hari ini? Sebelum lanjut, tolong bantu like, subscribe, dan tulis di komentar. Ibu atau bapak usianya berapa dan sedang nonton dari kota mana, biar kita bisa saling menyemangati. Karena kalau dibiarkan, mata kering ini bukan cuma bikin perih, tapi bisa bikin penglihatan makin buram, silau, dan terasa panas seperti ditusuk. Setiap hari ribuan lansia merasakan ini dan banyak yang salah langkah karena langsung meneteskan obat tanpa tahu akar masalahnya. Rasanya nyebelin banget. Tiap buka mata seperti disiram pasir, pedih, kering, dan buram. Banyak yang panik, langsung beli tetes mata di warung atau apotek tanpa mikir panjang. Awalnya memang enak, adem sesaat, tapi 2 jam kemudian balik lagi. Parahnya makin sering dipakai, mata malah makin malas menghasilkan air mata alami. Akhirnya ketergantungan, padahal masalahnya bukan di bola matanya saja, tapi di pola hidupnya. Kurang minum, terlalu lama di depan kipas atau TV, makan asin berlebihan sampai lupa istirahat cukup. Stop, jangan andalkan obat kimia terus. Kandungan pengawet di banyak tetes mata bisa bikin permukaan mata makin kering dan rapuh. Saya sudah lihat banyak lansia yang matanya meradang gara-gara salah perawatan. Padahal ada cara yang lebih aman, alami, dan bisa bantu tubuh memulihkan kelembapan matanya dari dalam. Rahasianya ada di sekitar Anda, bahkan mungkin sudah ada di dapur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk semua sahabat lansia di seluruh Nusantara. Semoga Allah selalu menjaga penglihatan dan kesehatan kita sampai tua nanti. Perkenalkan, saya Dr. Rendra Santosa, sudah lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia dengan keluhan mata kering, perih, bahkan sampai penglihatan ganda karena pembuluh darah di mata mulai melemah. Selama itu, saya perhatikan satu hal. Kebanyakan bukan karena penyakit berat, tapi karena kebiasaan kecil yang menumpuk dari hari ke hari. Terlalu sering menatap layar, kurang minum air putih, suka begadang, makan asin kebanyakan. Semuanya pelan-pelan bikin mata rusak dari dalam. Tapi kabar baiknya, ada pola sederhana yang bisa memperbaiki kelembapan alami mata hanya dalam 10 hari, tanpa operasi, tanpa obat kimia. Jadi mari kita mulai dari kebiasaan pertama yang paling sering disepelekan, tapi justru paling menentukan hasilnya. Kedengarannya sepele banget ya, cuman minum air putih. Tapi percaya atau tidak, 8 dari 10 lansia yang ngeluh mata kering itu sebenarnya dehidrasi ringan. Air mata itu bukan cuma air biasa, tapi campuran garam, minyak, dan air yang butuh cukup cairan dari tubuh buat terbentuk. Kalau tubuh kekurangan air, ya jelas mata juga ikut kering dan perih. Banyak yang bilang, tapi saya udah minum teh atau kopi dok. Nah itu dia masalahnya. Teh dan kopi malah bikin tubuh makin kehilangan cairan. Minimal 2 liter air putih sehari dibagi sepanjang waktu, bukan nunggu haus dulu. Bayangin aja, mata itu kayak spons kering. Kalau nggak dikasih air, ya pecah dan kasar. Tapi kalau dikasih cukup cairan, dia lembut dan lentur lagi. Hati-hati juga, minum berlebihan sekaligus malah bikin pusing dan ganggu ginjal. Jadi secukupnya, tapi rutin. Ingat, bukan obat yang bikin lembab, tapi air putih yang disiplin setiap hari. Nah, ini dia yang sering dilupakan, lemak sehat dari ikan laut seperti salmon, tuna, atau bahkan ikan kembung lokal. Banyak lansia takut makan ikan karena katanya kolesterol, padahal lemak omega 3 justru bantu menjaga kelembapan mata dari dalam dan mengurangi peradangan di kelenjar air mata. Kalau mata sering kering, perih, dan terasa panas, bisa jadi tubuh kekurangan asam lemak baik ini. Bayangin kelenjar air mata itu kayak mesin kecil. Kalau olinya kurang, ya seret dan macet. Omega 3 itu ibarat oli pelumasnya.
Makanlah 2 sampai 3 porsi ikan berlemak seminggu, bisa dipanggang atau dikukus, jangan digoreng terus. Tapi ingat, jangan kebanyakan juga, apalagi kalau lagi minum obat pengencer darah, bisa bikin lebam atau tekanan darah turun. Jadi pas-pasan tapi rutin. Mulai biasakan ganti lauk gorengan dengan ikan laut, karena disitulah kunci kelembapan alami mata yang banyak dilupakan lansia. Nah, ini kebiasaan yang paling bandel. Nonton TV kelamaan, main HP sambil tiduran, atau duduk depan kipas berjam-jam. Mata lansia itu udah nggak sekuat dulu. Produksi air matanya pun berkurang. Begitu kena angin terus-menerus atau fokus ke layar tanpa kedip, cairan di permukaan mata langsung menguap habis. Akibatnya mata terasa panas, perih, bahkan sampai berair terus padahal sebenarnya kering. Gampang banget solusinya. Tiap 20 menit pejamkan mata 20 detik atau alihkan pandangan ke benda jauh. Swapaha. Kalau di rumah sering pakai kipas atau AC, jangan langsung nyorot ke wajah. Tambahkan humidifier atau cukup taruh segelas air di dekat kipas. Tapi hati-hati juga, tidur dengan kipas nyala semalaman bisa bikin mata tambah kering parah. Ingat, mata juga butuh istirahat, bukan cuma tubuh. Kalau diabaikan, jangan kaget kalau penglihatan makin buram dan terasa seperti berkabut setiap pagi. Nah, sampai di sini kita udah bahas 3 kebiasaan yang kelihatannya remeh, tapi pengaruhnya luar biasa buat mata kering. Cukup minum air putih, makan ikan berlemak sehat, dan istirahatkan mata dari layar serta angin. 3 langkah kecil ini aja udah bisa bikin perubahan besar kalau dilakukan rutin selama 10 hari. Tapi sayangnya banyak yang cuman semangat di awal, 3 hari kemudian balik lagi ke kebiasaan lama. Nonton TV kelamaan, minum cuman segelas seharian, makan gorengan tiap sore. Ayo dong, jangan kendor. Tubuh lansia itu butuh konsistensi, bukan keajaiban instan. Coba deh tulis di kolom komentar, dari 3 langkah ini mana yang paling sering Bapak Ibu lupakan? Saya pengen tahu biar kita bahas bareng di video selanjutnya. Karena ingat, mata sehat itu bukan hadiah, tapi hasil dari disiplin kecil yang diulang setiap hari. 3 langkah kecil, tapi dampaknya besar banget. Kalau mau mata tetap basah alami dan tajam, jangan pelit makan sayur hijau dan wortel. Kandungan beta karoten, lutein, dan zeaksantin di dalamnya itu ibarat tameng alami yang melindungi retina dari kerusakan. Banyak lansia yang matanya cepat kering karena asupan vitamin A-nya minim. Padahal gampang banget dapetnya. Bayangin aja mata seperti kamera. Kalau lensanya kekurangan pelumas dan pelindung, gambar jadi buram dan cepat aus. Sayur hijau kayak bayam, kangkung, brokoli, plus wortel rebus. Itu bukan cuma buat anak kecil biar matanya sehat, tapi justru paling penting buat usia lanjut. Tapi ingat ya, jangan over juga, karena terlalu banyak vitamin A bisa ganggu hati dan bikin mual. Cukup 1 porsi sayur hijau dan 1 porsi wortel tiap hari. Dan tolong, jangan digoreng atau dimasak pakai santan kental. Itu malah nurunin manfaatnya. Sederhana, murah, tapi efeknya luar biasa buat kelembapan mata. Nah, ini yang paling susah diubah, kebiasaan makan asin. Padahal garam berlebihan itu musuh besar kelembapan tubuh, termasuk kelembapan mata. Banyak lansia ngeluh mata perih, tapi tiap hari lauknya ikan asin, sambal terasi, atau kerupuk gurih. Gimana mata mau lembab kalau cairan tubuh disedot sama garam terus? Tubuh dehidrasi, air mata pun ikut berkurang. Ingat, garam menarik air keluar dari sel. Efeknya bukan cuma tekanan darah naik, tapi mata jadi kering dan cepat lelah. Idealnya cukup 1 sendok teh garam per hari, itu pun total dari semua makanan. Ya, bukan berarti harus hambar total, tapi pintar-pintar aja ganti rasa asin pakai rempah alami. Bawang putih, jeruk nipis, atau daun seledri. Rasanya tetap nendang, tapi lebih aman buat mata dan jantung. Kalau terus keras kepala, siap-siap aja mata makin buram dan badan makin bengkak pelan-pelan tanpa disadari. Jujur aja, banyak lansia yang ngaku susah tidur, padahal seringnya cuma kebiasaan begadang tanpa alasan jelas. Nonton sinetron sampai tengah malam, main HP di tempat tidur, atau mikir hal yang nggak penting. Padahal waktu tidur itu saat tubuh memperbaiki sel, termasuk kelenjar air mata yang tugasnya bikin pelumas alami untuk bola mata. Begitu tidur kurang, mata langsung terasa perih, kering, bahkan seperti kelilipan tiap pagi. Mau pakai tetes mata mahal pun percuma kalau jam tidurnya acak-acakan. Idealnya 6-7 jam setiap malam, dan usahakan tidur sebelum jam 10.
Tubuh butuh waktu tenang buat regenerasi, tapi hati-hati juga. Tidur berlebihan justru bikin mata bengkak dan lelah. Jadi seimbang aja, cukup tapi berkualitas. Kalau memang susah tidur, coba atur pencahayaan, matikan TV, atau dengar murotal lembut sebelum tidur. Ingat, mata nggak cuma butuh istirahat dari layar, tapi juga dari pikiran yang terus sibuk. Nah, ini dia rahasia terakhir yang sering bikin pasien saya kaget karena efeknya cepat banget. Kompres hangat, kedengarannya sepele, tapi buat mata kering dan perih, ini ibarat charger alami. Air hangat membantu membuka kelenjar minyak kecil di kelopak mata, supaya bisa keluarin pelumas alami yang selama ini mampet. Cukup rendam kain bersih di air hangat, bukan panas mendidih, peras, lalu tempel di mata, tertutup selama 5 menit. Lakukan tiap malam sebelum tidur. Rasanya nyaman, mata langsung lebih tenang, dan bangun pagi nggak seberat biasanya. Tapi jangan kebablasan ya, kalau airnya terlalu panas bisa bikin iritasi. Dan jangan pakai handuk kotor karena malah bisa nambah bakteri. Banyak lansia yang baru sadar setelah rutin kompres hangat, matanya jauh lebih lembab tanpa harus pakai obat tetes setiap hari. Sederhana banget, tapi efeknya bisa ngalahin perawatan mahal di klinik. Nah, sekarang kita udah sampai di 7 kebiasaan lengkap buat lawan mata kering dan perih. Mulai dari minum air putih cukup, makan ikan berlemak sehat, istirahatkan mata dari layar, rajin makan sayur hijau dan wortel, kurangi garam, cukup tidur, sampai kompres hangat tiap malam. Kalau 7 pola ini digabung dan dilakukan rutin 10 hari aja, hasilnya bisa bikin kaget sendiri. Mata terasa lebih segar, nggak perih pas kena angin, dan pandangan lebih jernih. Tapi ingat, ini bukan sulap, bukan 1-2 hari langsung berubah. Tubuh butuh waktu buat menyesuaikan diri. Banyak lansia yang gagal bukan karena polanya salah, tapi karena gampang nyerah. Jadi jangan cuma dengar tapi lakukan. Bayangin kalau semua kebiasaan ini jadi rutinitas harian, bukan cuma mata yang sembuh, tapi seluruh tubuh ikut lebih sehat. Satu kebiasaan kecil mungkin terasa ringan, tapi 7 sekaligus itu resep perubahan besar. Biar jelas ya, saya jelaskan pakai logika gampang. Bayangkan mata itu seperti mesin mobil yang butuh oli supaya bisa bergerak mulus. Nah, air mata itu olinya. Kalau olinya kurang, mesin jadi seret, cepat panas, dan aus. Begitu juga mata kita. Kelenjar air mata di kelopak itu tugasnya bikin pelumas alami. Tapi kalau tubuh kekurangan cairan, kurang nutrisi, kebanyakan garam, atau kena angin terus, kelenjar itu jadi mampet dan malas produksi. Akhirnya, permukaan mata kering, iritasi, terasa seperti kelilipan, bahkan bisa lecet kalau dibiarkan. Parahnya lagi, saat kering, mata justru sering berair sebagai reaksi darurat. Tapi itu bukan air mata pelumas, cuman air biasa, makanya tetap perih. Pola hidup sehat yang tadi kita bahas itu intinya buat bantu kelenjar bekerja normal lagi. Kalau dijaga, mata bisa lembab alami tanpa harus tetes mata terus. Tubuh cuma butuh dirawat, bukan dipaksa pakai obat kimia tiap hari. Sekarang masuk ke bagian paling penting, apa yang harus dihindari. Pertama, stop kebiasaan mengucek mata, apalagi pakai tangan kotor. Itu bikin lecet dan nambah kering. Kedua, kurangi pemakaian tetes mata yang ada pengawetnya. Banyak lansia salah kaprah, dikira makin sering ditetes makin baik, padahal malah bikin kelenjar air mata malas kerja. Ketiga, jangan duduk lama di depan kipas atau AC tanpa pelindung mata. Solusinya, minum air putih rutin, pakai kacamata pelindung kalau keluar rumah, dan biasakan istirahatkan mata tiap beberapa jam. Kalau mau lebih lembab alami, coba konsumsi makanan tinggi omega 3, vitamin A, dan perbanyak sayur hijau. Tambahkan juga kompres hangat sebelum tidur. Itu perawatan paling murah, tapi paling efektif. Dan jangan lupa, posisi tidur agak miring atau kepala sedikit ditinggikan bisa bantu sirkulasi darah ke mata lebih lancar. Sederhana, tapi inilah kunci mempertahankan kelembapan alami tanpa ketergantungan obat. Sudah, cukup bahas penyebab dan solusi. Sekarang waktunya aksi nyata. Banyak orang tua cuma bisa ngeluh, ya namanya juga umur. Salah, umur boleh nambah, tapi kualitas hidup jangan turun cuman gara-gara malas berubah. Kalau mata sering berair, jangan tunggu sampai parah baru ke dokter. Lakukan kebiasaan kecil yang konsisten. Rajin bersihin area mata,
jaga pola makan, tidur cukup, dan stop nonton TV atau main HP sampai tengah malam. Ingat, mata itu bukan mesin yang bisa diganti suku cadangnya seenak hati. Sekali rusak, susah diperbaiki. Jadi jangan sok cuek, tapi juga jangan panik berlebihan. Mulai dari hal paling gampang, minum air, kompres hangat, berhenti gosok mata, dan kontrol ke dokter mata minimal setahun sekali. Kalau kamu masih bisa baca tulisan ini dengan jelas, artinya masih ada waktu buat memperbaiki diri. Jangan tunggu nanti, kalau bisa sekarang. Anuskah, masalah banyak orang itu satu, maunya hasil cepat tapi malas rutin. Padahal tubuh, apalagi mata, nggak bisa disulap kayak iklan di TV. Kamu baru kompres hangat 2 hari, langsung bilang, kok belum sembuh sih? Lah, ya sabar, kelenjar air mata yang udah lemah butuh waktu buat pulih. Kalau kamu tiap hari ngerawat tapi konsisten, hasilnya pasti kelihatan. Ingat, yang kamu rawat itu bukan cuma mata, tapi sistem tubuh yang saling nyambung. Dari pola makan, tidur, sampai pikiran. Makanya, percuma minum suplemen mahal kalau malamnya masih begadang sambil scroll HP. Konsistensi kecil, tapi terus-menerus itu lebih kuat dari usaha besar, tapi cuma sekejap. Jadi jangan cuma niat di awal, tapi kendor di tengah jalan. Kalau kamu bisa disiplin ngerawat motor biar nggak ngadat, masa mata sendiri kalah perhatian? Yuk, rawat mata dengan komitmen, bukan cuma keinginan sesaat. Udah baca semua penjelasan dari awal sampai sini. Tapi kalau cuma berhenti di kepala tanpa gerak, ya percuma. Pengetahuan tanpa tindakan itu sama aja kayak punya obat tapi nggak diminum. Banyak orang tua yang bilang, saya udah tahu itu. Tapi faktanya masih ngelakuin hal yang sama tiap hari. Mata gatal, digosok, mata kering, ditetesin sembarangan. Malas periksa karena takut dikatain tua. Lah, mau sehat tapi gengsi. Mata itu nggak butuh alasan, butuh tindakan. Ganti kebiasaan buruk mulai hari ini, bukan nanti. Coba disiplin seminggu aja, nanti badan dan mata bakal kasih tanda terima kasih lewat rasa nyaman dan penglihatan yang lebih terang. Jadi mulai sekarang jangan cuma bangga bilang aku tahu, tapi tunjukkan lewat rutinitas. Kalau kamu bisa rutin bayar listrik biar rumah nggak gelap, harusnya kamu juga bisa rawat mata biar dunia tetap terang. Masalah terbesar bukan di mata, tapi di kepala, cara mikirmu. Banyak lansia nyerah duluan karena merasa umur segini ya wajar sakit. Nah, pola pikir kayak gitu yang bikin penyakit makin betah di badan. Selama kamu masih bisa jalan, makan, ngobrol, dan belajar, berarti tubuhmu masih mau diajak kerjasama. Tapi kalau pikirannya udah pasrah duluan, ya tubuh juga ikut males sembuh. Jangan salah, efek sugesti itu nyata. Orang yang niat sembuh biasanya cepat pulih karena dia nurut sama pola sehatnya sendiri. Jadi mulai ubah mindset, bukan saya udah tua tapi saya masih bisa. Mau mata sehat tapi tiap hari ngeluh, itu sama aja jalan di tempat. Berhenti cari alasan, mulai cari cara. Hidup bukan soal panjang umur aja, tapi juga soal gimana caranya tetap waras, cerah, dan berguna. Kalau pikirannya kuat, mata pun ikut semangat buat sembuh. Ini kebiasaan yang sering banget bikin gagal sembuh. Suka bandingin diri sama orang lain. Loh, si A umur 70 masih bisa baca koran tanpa kacamata. Kenapa saya enggak? Ya karena tubuh orang beda-beda, Pak. Yang kamu lihat cuman hasilnya, bukan prosesnya. Mungkin dia rajin jaga makan, rutin periksa, atau hidupnya lebih tenang. Sementara kamu masih doyan gorengan, begadang, dan lupa minum air. Jadi berhenti iri, berhenti bandingin, fokus ke kondisi tubuhmu sendiri. Dokter aja nggak bisa nyamain resep buat semua pasien. Masa kamu mau nyamain hidupmu sama orang lain? Mulai dengerin sinyal dari badan sendiri. Kalau mata mulai berat, ya istirahat. Kalau kering, ya rawat. Kalau perih, ya periksa. Simple. Yang penting bukan siapa yang lebih sehat, tapi siapa yang lebih sadar dan konsisten. Percaya deh, yang sabar dan fokus biasanya malah sembuh duluan. Banyak orang tua lebih takut ke dokter daripada takut penyakitnya. Alasannya klise. Takut disuruh operasi, takut mahal,
atau takut dibilang parah? Lah, justru karena takut itulah banyak yang telat ditangani. Kalau dari awal mau periksa, mungkin cuma butuh obat ringan atau perubahan gaya hidup. Tapi karena ditunda-tunda, jadinya makin parah, makin mahal, makin ribet. Dokter itu bukan tukang vonis, tapi tukang bantu. Asal kamu mau jujur dan nurut. Pemeriksaan mata nggak selalu berarti operasi. Kadang cuma deteksi dini biar tahu arah kerusakan dan bisa dicegah. Ingat, teknologi medis sekarang udah canggih banget dan banyak klinik mata yang ramah lansia. Bahkan ada program gratisan. Jadi bukan masalah nggak bisa, tapi mau atau enggak. Berani periksa itu tanda sayang sama diri sendiri, bukan tanda lemah. Yang cuek malah rugi karena baru sadar pas sudah telat.